pagi kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Alda Frianti, NIM 1810416635, kelas A2 pagi semester 5. Di sini saya akan menjawabkan soal UAS yang Bapak berikan kepada saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjawab soal bagian yang A. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah dan kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawab, kehadiran selama 14 kali. Kenapa harus hadir? Dan ya, karena dapat mempelajari tentang perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari dan agar bisa memperdalam mata kuliah perilaku konsumen. Dan yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur dan yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saja yang sudah diperoleh melalui tugas terstruktur tersebut. Yang pertama, tugas strukturnya adalah proses kebutuhan pembelian produk, faktor apa saja yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian sebuah produk, dan proses keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen dan dijawab. Dan yang ketiga, menjawab 12 pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku konsumen serta faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk, motivasi dalam perilaku konsumen serta apa itu segmentasi dan positioning. Dan yang terakhir, tentang pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasaran, dan juga menjawab atau menjelaskan isi dari link video yang dibagikan, yaitu tentang materi perilaku konsumen. Yang ketiga, manfaat apa saja yang diperoleh dalam mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom. Jawabnya, yang manfaat yang saya peroleh adalah saya lebih mudah mengunduh materi yang lengkap sehingga dapat lebih mudah membaca dan mengerjakan sebuah tugas dan materi lengkap. Dan manfaat lainnya yang saya dapat dari mempelajari perilaku konsumen dari Google Classroom adalah saya juga lebih mengerti apa itu perilaku konsumen dan keputusan apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk dan banyak lainnya. Langsung saja, yaitu ke soal bagian B. Soal yang pertama, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama, genetika, 2 sikap, ketiga normal sosial, keempat kontrol perilaku pribadi, dan yang kelima lingkungan. Soal yang kedua, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawab, yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Dan yang kedua, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Yang ketiga, pengetahuan tentang langganan calon atau pembeli. Soal yang ketiga, sebutkan peran proses pengambilan keputusan. Yang pertama, indikator, dan yang kedua, influencer, yang ketiga, decider, dan yang keempat, buyer, dan yang kelima, user. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawabannya, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa yang selanjutnya dibeli dan dimiliki. Dan yang kelima, soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya, kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seorang cenderung akan mengikuti budaya dan daerah tempat tinggalnya. Dan yang keenam, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya, yang kedua, faktor sosial, yang ketiga, faktor pribadi, dan yang keempat, faktor psikologis. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawab, tipe pelanggan piknis yaitu bentuk tubuh pelanggan tipe piknis antara lain badan agak pendek atau wajahnya bulat lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara tenang dan humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini antara lain, yang pertama, percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah dan sedikit humor. Yang kedua, menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Yang ketiga, menyapa dengan kata-kata Miss, wah hari ini kedatangan Raja Uang. Yang keempat, jangan mempersoalkan sikap dan perilaku itu yang dianggap kurang sopan terhadap karena tipe piknis suka sekali humor. Yang ke-8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Tipe atletis, sedangkan untuk tipe atletis bentuk badan kokoh, pundak tampak lebar dan pinggul berisi, anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar, wajahnya bulat, telur atau lonjong. Karakternya menunjukkan sikap banyak gerak tetapi penampilannya kalem, jarang
humor dan mempunyai sifat tidak lekas percaya dan kaku. Cara menghadapinya, yang pertama, hindari berdiskusi atau berdebat kusir. Yang kedua, berilah kesan seolah-olah mereka ya orang yang pandai. Ketiga, bersabar, jangan menunjukkan sikap terburu-buru pada mereka. Dan yang keempat, sebaiknya jika ada pertanyaan yang mereka kemukakan, hendaknya dijawab dengan penjelasan yang sistematis. Yang kelima, hindarilah sikap mengecewakan mereka, terutama jika tidak jadi membeli barang. 9. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jawab, pelanggan seperti ini adalah tipe pelanggan menurut pelanggan ini sangat enak sekali untuk melayaninya. Apapun yang kita katakan mau ia turuti. Cara menghadapinya, ya kamu juga harus ramah dan tidak judes kepada mereka, karena mereka bisa saja kecewa dan dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Yang soal yang terakhir, yaitu yang ke-10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Jawab, yang pertama, seringkali menayangkan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Dan yang kedua, sangat sulit terpengaruh oleh bujuk rayu petugas. Dan yang ketiga, biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang lebih muda dan bisa memahaminya. Sekian jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.